4, 3, 2, 1, Jos. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di podcast with Jaan bersama saya yang tidak tergantikan. Jangan sampai tergantikan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah watching video YouTube-nya Jaan yang setelah yang kemarin diupload. Terima kasih banyak. Nonton terus podcastnya. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini benar-benar saya jadi grogi guys. Saya sendiri ini pertama kali podcast ngelihat dia ini grogi. Grogi banget, luar biasa. Ini wanita cantik banget, Indonesia Itali, luar biasa. Nanti kalian pasti ya nantilah guys ya. Saya sampai bingung nih guys. Selamat datang Dahlia. Apa kabar? Kita salaman aja. Baik, kabar baik ya. Aduh guys, tangannya aja lembut banget loh. Sayang malam ini nih ya. Dahlia terima kasih ya. Udah datang ke podcast Jaan. Terima kasih kembali. Udah lama menunggu. Ya Allah, gue kasihan sama anak orang. Dahlia, lebih enak kita lepas masker ya. Sebelum kita ngobrol ya. Oke. Guys, nah kalian bisa langsung lihat dia seperti apakah orangnya. Malam ini kita minumnya agak yang luar biasa dari Red Bull Energy Drink. Yang itu membuat kita hilang ngantuk. Ya silakan diminum Dahlia. Duh, ini paling enak nih guys. Ini Red Bull Energy Drink ya. Supaya kita gak ngantuk dalam podcast hari ini. Betul. Kalian udah dengar batuknya? Saya grogi. Jangan gitu dong, grogi juga nih. Oh, enggak guys. Guys, kalau kalian tahu, saya ketemu Dahlia ini berapa hari yang lalu dan saya langsung tawarin dia podcast. Kebetulan Dahlia ini kerja di Red Bull ya. Dan dia itu cinta banget akan Red Bull. Udah saya pancing-pancing untuk pindah ke brand yang lain, dia bilang gak mau. Itu luar biasa orangnya. Dahlia, kamu kok luar biasa orangnya ya? Biasa aja kayaknya. Biasa aja ya? Oh biasa aja ya Allah guys. Podcast ini bikin saya dedekser loh guys. Dahlia. Kamu keturunan apa sih? Ada darah keturunan? Darah keturunan maksudnya gimana? Campuran lah, mixing. Campuran. Ya mama aku dari Surabaya. 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 Oh Surabaya, tapi gak iso bahasa Jawa. Iso. Loh iso loh guys. Dikit. Dikit loh, arek-arek Surabaya gitu. Terus kalau papa? Kalau papa dari Itali. Oh dari Itali. Yes. Surabaya Itali guys. Ngene iki jadine. Lah, lek di rumah pengen jadine ngene iki yo golek wong Itali. Kamu udah lama di Bali? Dari kecil kebetulan lahir dan besar di Bali. Oh, lahir dan besar di Bali. Oh, pendidikan? Pendidikan dari TK sampai SMA di Bali, lalu kuliah di Jakarta, di ibu kota, lalu balik lagi deh ke Bali. Dia ternyata jebolan ibu kota. Jebolan ibu kota. Universitas apa? Dulu di London School of Public Relations. Guys, London School. Dia itu di Public Relations loh guys. Keren loh. Dia ini gimana ya, gue menjabarkan tentang dia ini panjang sepertinya. Tapi ya kita bahas aja dikit-dikit. Dahlia, saya lihat di Instagram kamu itu. Kamu udah tuh follow ya? Udah dong. Dari kapan? Dari yang kemarin. Oh belum seminggu ya? Belum seminggu. Ya Allah dibuka. Malu lu beneran lu. Baru di follow dan langsung ajak podcast ya. Tapi terima kasih lu udah datang. Dahlia kamu suka traveling? Suka banget. Suka banget ya? Travelingnya kemana aja dong? Sejauh ini baru di let's say dalam negeri sih. Dalam negeri. Tapi cucok loh ya, aku lihat Instagramnya ya. Kemana-mana loh. Cucok banget. Cucok lah guys. Berantakan. Dia tuh pernah ngelihat komodo loh guys. Jadi kalau kalian buaya kalah sama dia. Dia udah pernah ketemu komodo loh. Jadi yang buaya tuh dia ada paham. Hati-hati yang di rumah. Kamu punya Instagram kan? Punya dong. Boleh di-share gak di YouTube Jaan? Apa namanya? Follow ya teman-teman Jaan. Dahlia.Bernardini. Oh Dahlia.Bernardini. Nanti ada di bawah ini kita tag ya. Follow dia. Lihatlah kehidupan dia di dalam Instagram. Saya tuh mempelajarin di Dahlia ini guys. Dari Instagramnya dia itu kurang lebih 2 hari saya pelajarin. Oh begini orangnya. Kamu berapa saudara? Aku berdua. Berdua? Cewek semua?
Iya, kembar. Oh, kembar. Tapi identik? Enggak identik. Oh, aman. Bahaya kalau identik ya. Kira-kira nih Dahlia, menurut kamu yang tempat traveling paling enak di Indonesia tuh di mana sih? Sampai sejauh ini sih belum pernah ke seluruh Indonesia. Belum pernah. Yes, tapi sejauh ini yang aku paling suka itu Labuan Bajo sih. Labuan Bajo. Yes. Iya sih Labuan Bajo memang. Karena belum tersentuh. Betul, gitu. masih alami banget ya. Belum ada yang aneh-aneh lah ya. Itu paling enak. Terus kalau kamu ke luar negeri, ke Italia pernah pulang kampung? Pernah sekali pas saya umur 12 tahun, udah lama banget. Ya Allah, 12 tahun di Italia. Iya, belum tahu apa-apa. Ngerti apa juga enggak. 12 tahun. Tapi semua orang tua masih semua. Maksudnya dalam arti masih sehat ya, puji Tuhan ya. Ya Allah guys, udah cantik, orangnya kalem. Ketawanya tuh ya agak ditahan tapi aduh, kalian tuh jadi malu. Minum lagi aja biar nggak grogi. Kamu setelah tamat kuliah tuh langsung ke Jakarta? Langsung ke Bali? Sebenarnya ke Bali lagi tuh pas pertengahan pandemi sih. Pertengahan pandemi? Iya, jadi lagi parah-parahnya nggak parah-parah banget sih, sekarang lebih parah kan ya dibanding tahun lalu. Lebih parah sih tahun ini, emang luar biasa. Waktu itu mama minta pulang. Oh, mama yang nyuruh pulang, tapi enjoy gak di Jakarta? Ya, ada enjoynya. Kenapa tuh? Pas awal-awal pindah ke Jakarta dari Bali itu kayak shock culture. Iya sih, biasa kayaknya dia main di selatan ini. Aduh, Jakarta keras banget. Iya benar-benar. Jakarta tuh emang keras. Tergantung pembawaan diri aja ya. Betul. Guys, saya tuh kalau ngeliat matanya dia itu loh. Luar biasa loh guys. Ya bisa lah. Oh gitu. Kamu anak nomor berapa? Kembar kan? Oh iya ya kembar. Aku kakaknya. Oh kamu kakaknya yang lebih dulu. Hitungan detik ya? Enggak lebih dulu sih, dia lebih dulu. Cuman kalau tradisi Jawa apa Itali gitu, kalau kembar dibalik. Jadi saya kakaknya. Karena ngalah. Itu tradisi, kayaknya Jawa deh kayaknya Mas. Jawa ya? Jawa kayaknya tuh, nggak tahu deh Mas Topin, itu tradisi Jawa nggak sih? Kalau kembar dibalik yang nomor pertama jadi kedua nomor pertama. Enggak kayaknya. Itali berarti? Itali kayaknya. Jadi kakaknya ngalah? Kakaknya ngalah. Oh gitu, ya. Baru tahu saya loh. Keren loh. Tapi hitungannya sih bukan adik ya. Dia masih sekolah ataupun udah kerja juga? Lulusnya barengan. Oh bareng, dia kerja juga di mana? Dia masih mencari opportunity. Oke. Dia dulu ngambil teknologi pangan, jadi beda banget sama aku. Oh teknologi pangan? Iya, food tech, ya keren banget ya. Saya dulu tuh ngambil jurusan pertanian loh. Oh iya? Iya, tapi bukannya katanya komunikasi? Sempat dibubarkan karena nanamnya ganja. Lo jadi ngakak. Loh guys, dia tuh ngakak tuh lucu orangnya. Sepanjang kamu di Jakarta, godaan terbesar apa sih? Godaan maksudnya? Godaan terbesar hidup di Jakarta. Sebenarnya kalau godaan mungkin lebih ke pergaulan bebas. Pergaulan bebas ya? Oh iya sih, pergaulan bebas. Sebebas apakah itu? Sebenarnya dulu lingkungan aku gak bebas banget sih. Aku dulu bersyukur teman-teman baik-baik semua, lingkungan yang sangat suportif, sangat gak main-main doang gitu. Oke. Dan tapi aku tahu kayak pinter-pinter bergaul aja, pinter-pinter cari teman. Betul, memilah-milah ya. Yes. Jangan berusaha menyenangkan semua orang. Betul. Gitu. Agak menjaga jarak ya. Oh, berarti dari dulu dia udah jaga jarak, guys. Jauh, jaga jarak Enggak jauh. sekarang aja. Kalau untuk pasangan hidup, ini kayaknya masih mencari. Masih mencari. Halo, tolong yang ini silakan yang ada tadi nanti kita share ya Instagramnya, boleh kan? Boleh. Guys, mungkin kalian bertanya-tanya, dia nih siapa sih, selebgram apa bukan? Dia nih semi selebgram sebenarnya. Bukan. Follower dia 5.000 loh tapi hebat loh ya, nggak apa-apa. Siapa tahu kan setelah podcast ini followernya naik. Ya saya kan membantu. Tapi memang orangnya baik, dia orang baik, orangnya kalem. Ya cocok lah. Ya cocok pokoknya. Cocok untuk apa? Cocok untuk apa? Cocok lah buat apa aja. Oh, baik. Ya
Terus dari Jakarta kamu langsung ke Bali itu kerja? Iya. Langsung kerja ya? Oh berarti di Jakarta tuh kuliah sambil kerja? Di Jakarta kuliah sambil kerja. Ya itu Red Bull? Yes. Oh gitu, ya. Keren loh guys, dia kerja 5 tahun bertahan dan tidak mau digoda dengan produk-produk yang lain. Kenapa kamu memilih kerja di Red Bull? Karena pas sebelum pindah ke Jakarta buat kuliah, Ya. Aku udah tertarik sama brandnya sendiri. Oh udah memang tertarik banget ya? Iya, saya lihat kok. Emang apa ya? Emang aku melihat diriku itu juga di brandnya gitu yang apa passionate, terus kayak energetic iya, gitu. Iya pastilah. So sebelum pindah ke Jakarta itu emang udah kayak aduh aku pengen kerja di Red Bull gitu. Oh memang niat kayak gitu ya? Terus pada saat itu pas pindah ke Jakarta pas kuliah memang ada vacancy untuk coba. Terus aku orangnya kayak ya udah coba aja gitu kan. Coba aja akhirnya ya dapet gitu. Puji Tuhan lah ya, rezeki namanya sampai sekarang. Jadi kalau kamu dulu di Jakarta tuh tinggalnya sama orang tua apa enggak? Enggak, dulu ngerantau, anak rantau. Oh anak rantau. Tapi dengan menjadi anak rantau kita sangat berkembang jadi ya Pak. Betul emang. Jadi kita tuh terbentuk dengan karakter yang ya begitulah secara alami terbentuk ya. Terbentuk oleh alam, terbentuk oleh keadaan. Ya namanya orang merantau ngekos sendiri ya kan. Hujan-kehujanan, lapar-kelaparan. Tapi orang tua support ya? Support. Kalau mama dulu yang kayak papa sih kayak kamu yakin mau pindah ke Jakarta udah enak di Bali, di Jakarta polusi, macet, lalala. Iya. Cuman aku yang kayak, aku pengen coba tinggal gak sama orang tua deh gitu. Pengen belajar ya. Tapi akhirnya berhasil gak menurut kamu? Berhasil. Ya karena udah pekerjaan. Karena lingkungan yang baik sih. Lingkungan yang baik, betul. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang baik, ya cari lingkungan yang baik. Memilih teman mungkin ya. Nah kalau untuk segi Jakarta, laki-laki Jakarta sama Bali itu gimana? Lebih baik mana nih? Ada gak sih laki-laki yang menggoda-goda gitu, yang ya aneh-aneh lah pokoknya. Selama kamu di Jakarta dulu deh. Sebenarnya laki-laki baik itu relatif sekali ya. Iya sih. Berdasarkan pengalaman orang masing-masing yang baik seperti apa itu sangat relatif. Relatif. Cuman pas awal pindah ke Jakarta memang sempat merasakan, waduh di sini kok orangnya kok pada ada maunya gitu. Oh kayak iya. agak ada udang di balik batu ya. Apalagi dengan parasnya yang amat cantik. Lelaki mana yang tidak tergoda? Guys, saya kasih tahu ya. Dia naikin mata aja itu sayu banget kayaknya. Aduh. jadi malu. Dia tuh malu-malu begitu emang. Terus laki-lakinya gimana lagi? Aduh. Pernah mengalami apa aja gitu? Buset. Masa harus menjelaskan secara detail? Enggak sih, istilahnya pernah ada digoda sama teman kampus. Jakarta keras loh emang. Nggak mungkin kamu nggak digodain tuh nggak mungkin. Iya betul memang. Ya yang menggoda itu ada. Banyak. Cuman aku aja yang kayak nggak mau. Nggak mau ya. Oh gitu. Berarti dia orangnya jaga-jaga emang. Betul. Karena udah apa ya kebaca aja gitu udah di kebaca. awal. Gitu. Hati-hati guys. Makanya pinter-pinter guys. Dia pinter ngebaca. Terus di Bali lelakinya seperti apa? Di Bali kebetulan gara-gara sempat belajar di Jakarta dan mengalami banyak pengalaman hidup segala macam tuh di Jakarta. Jadi baru balik ke Bali tahun lalu tuh memang belum ada bibit-bibit asmara, bibit-bibit percintaan atau PDKT itu belum ada. Dulu di Jakarta belum ada. Di Bali juga. Bali belum. Oh, sampai saat ini juga. Iya. Oke. Wow. Oke, dia belum ada bibit-bibit guys. Nanti ya siapa tahu teman-teman yang di rumah follow Instagram dia dan DM dia mungkin nggak dibales. Dipromosin nih saya. Mestinya dia orangnya humble sih dibales. Gue yakin dia akan membales. Dibales kok. Tapi dipilih-pilih ya. Jangan yang sembarangan. Bahaya kalau sembarangan. Terus kamu kan di Jakarta kuliah terus sambil kerja. Balik ke Bali kaget gak sih dengan situasi dan suasana, begini nih Bali nih udah enak Jakarta, katakan enak ya di Jakarta ya, balik ke Bali itu ngerasa apa gitu? Enggak sih,
Dari dulu aku itu memang suka dengan Jakarta karena aku tahu aku di kedepannya tuh nggak tinggal di situ, paham kan? Betul. Jadi kayak aku tahu kayak oke, aku bakal balik ke Bali karena memang aku nggak cocok aja sih di Ibu kota. Ibu kota. Nggak cocoknya kenapa? Karena Kultur. iya kultur. Terus aku emang udah nyaman di Bali. Dari kecil juga ya? Iya, apalagi aku orangnya sangat suka alam dan Oh iya karena iya, kamu suka traveling itu ya, makanya pantai. pantai. Jakarta banyak kok pantai. Anyer. Gak sebagus di sini sih. Iya sih nggak sebagus di sini emang. Oh gitu. Tapi di Bali sendiri kamu ngerasa lebih nyaman ya, lebih safe ya? Jauh lebih nyaman, tapi kalau untuk perkembangan menurut aku itu sudah di Jakarta kemarin gitu. Oh udah lewat masanya. Iya. Jadi pas balik ke Bali tuh udah berwawasan luas. Udah ada bekal. Yes, Oh jadi tidak gampang terjerumus yang aneh-aneh ya? Betul. Oh jadi dia ini sudah mengemas diri dia Jakarta, menempah diri dia Jakarta, balik ke Bali dan dia langsung memprotek dirinya dia. Ya jadi hati-hati aja. Buat teman-teman dia sudah punya proteksi buat hati dia, buat pikiran dia. Jangan pernah ganggu, bukan jangan pernah ganggu sih, ya silakan aja. Dahlia. Kenapa? Nama kamu tuh nggak ada bule-bulenya loh. Nama belakang. Belakangnya apa? Bernardini. Bernardini. Udah kebanyakan nama Berna. Mana? Bernardini itu nama papa ya? Iya nama papa. Oh nama papa. Papanya pasti ganteng nih kayak saya. Oh papa kamu di Bali apa aja? Di Bali. Oh di Bali. Udah 20, aku umur 23 tahun di Bali. 23 tahun di Bali. Kapan bisa ketemu? Besok mau. Mau nanya kok bisa dapat anak yang kayak gini. Tapi pasti mamanya cantik loh guys. Saya yakin mamanya. Saya pernah lihat Instagramnya tadi kayaknya ada foto mamanya IG. Ada. Oh itu. Mirip sama aku. Iya mirip. Tapi adik kamu, saudara kamu nggak lihat postingannya? Ada di bawah-bawah mungkin. Yang mana? Kurang dalam stockingnya. Udah aku stalking kok. Udah sampai habis. Sampai ya pokoknya habis lah. Sampai bawah banget Sampai ya. bawah. Sampai yang di sebelahnya lagi, ada kolom sebelahnya gue cari lagi. Oh gitu. Terakhir kamu traveling kapan? Bulan Juni kalau nggak salah. Juni ini? Iya. Tahun ini? Iya, ke Labuan Bajo. Kok bisa? Bisa dong. Oh iya, bisa ya? Itu belum PCR ya? Itu PCR cuman Jalur darat? pesawat. Oh oke. Niat juga ya dia travelingnya. Soalnya sebenarnya apa ya, meskipun situasi pandemi sangat berbahaya mungkin. Iya. Tapi kayak teman-teman aku sama aku tuh ngelihatnya kayak oh ini perfect time buat traveling karena sih. harganya miring semua dan sepi. Sepi pastilah karena harga miring dan sepi ya pasti ya. Oh tapi kalau kamu traveling tuh harus rame-rame, nggak pernah sendirian gitu traveling? Sendirian sih pengen tapi sejauh ini belum. Kebetulan aja bareng teman-teman. Oh kalau couple traveling? Kalau apa? Couple berdua gitu. Kapalnya nggak tahu di mana. Guys dia menawarkan diri loh guys. Saya cuma mancing loh guys. Saya cuma mancing. Oh gitu. Paling banyak kamu traveling berapa orang sih? Berlima sih. Berlima ya. Itu teman dekat banget palingnya. Iya teman kampus. Oh teman kampus. Cewek-cewek semua. Asik. Oh. Tapi kamu pernah naik gunung? Naik gunung dulu. Kamu kan suka alam katanya. Iya naik gunung dulu sering ke Batur. Oh Batur mah cemen. Kalau di Jawa nggak berani. Mistis banget soal takut. Enggak sih, enggak mistis Masa banget, ya? enggak mistis banget. Mistisan tuh di Bali. Bali itu kan banyak misteri. Kita kan pernah tahu. Kalau di Jawa kan apalagi mama kamu kan keturunan Jawa. Tapi selama aku tinggal di Bali nggak pernah diganggu. Tapi pas di Jakarta kemarin sempet. Kok bisa? Nggak tahu. Diganggu apa nih orang? Ih guys kok ngeri ya. Kok dia diganggu ya? Bukan diganggu orang tapi diganggu makhluk astral. Ya, begitu. Oh pernah Jakarta? Pernah. Kok bisa? Awalnya seperti apa tuh? Awalnya, aduh jadi cerita horor. Nggak apa-apa, saya sih suka horor. Awalnya tuh dari kosan. Oh dari kosan, kamu ngekos di mana? Dulu di Bendungan Hilir. Oh di situ mah banyak dulu zaman saya kecil. Makanya. Nemu orang mati. Waduh, maka itu. Oh tapi setiap hari kamu apa enggak? Enggak sih, kemarin tuh pas awal pindah ke Jakarta 2 bulan pertama tuh gak ada apa-apa. Terus pas bulan ketiga kayak
apa ya, mulai banyak hal-hal yang agak aneh menurut Agak aku. aneh. Kayak bisa kekunci dari dalam kamar, bisa kekunci dari luar kamar, nggak paham deh. Suges nggak itu? Enggak. Mungkin kamu lupa kali. Enggak. Masa sih? Ih, serem juga ya guys. Iya makanya. Tapi setelah itu udah nggak lagi? Udah enggak? Udah nggak? Di Bali nggak ya? Enggak. Oh nggak, cuman gangguan orang-orang hidup aja ya. Wah kacau guys. Oh ternyata dia pernah mengalami hal mistis guys dalam hidupnya dia. Terus di Bali tapi aman ya sama orang tua, sama adik? Aman. Aman ya, ya semoga aman aja. Ya nanti aman lah kalau ada pendampingnya. Kamu naik gunung tuh cuman di ini aja? Di Bali aja ya? Iya. Kenapa nggak mau coba di luar Bali? Kebetulan aja emang. Itu memang kamu niat atau memang ada yang ngajak? Emang ada yang ngajak sih temen. Tapi kalau niat tuh nggak punya? Niat pengen ajak siapa gitu. Kamu sekarang gantian ngajak orang tuh nggak pernah? Sekarang sih enggak. Kenapa? Cuma nggak tahu kayak karena udah beberapa kali ke Batur jadi kayak ya udah Jadi gitu. bosen ya? Paling sekali-kali kalau ada temen dari Jakarta yang kesini aku temenin naik gunung. Batur mah bisa naik motor ke atasnya. Enggak mendaki, dia bisa naik motor. Enggak, agak mendaki kok. Iya, udahnya kan capek naik motor, saya tahu kok itu. Naik motor bayar 100.000 nyampe ke atas bukit. Kacau ini gunung. Tapi kamu nggak mau coba lagi naik gunung? Kalau ada yang ngajakin mungkin coba lagi. Guys, silakan. Kalau mau ngajak dia naik gunung mungkin dia mau kok. Kali ini dia akan mau. Kamu kelahiran tahun berapa? Coba tebak. Tahun aja. Coba tebak dulu. 2000 enggak? 98? Betul. Oh, guys, ternyata dia kelahiran tahun 98, masih muda sih. Di 98 sekarang berapa? Berarti sekitar Baru umur 23 tahun lalu, minggu lalu. Oh, minggu lalu. Oke, selamat ulang tahun loh. Yang ke-23 ya? 23. Masih jomblo? Masih. Tapi kamu pernah pacaran gak? Pernah. Oh, berapa lama? 2 bulan. Ya Allah guys, 2 bulan itu yang pasti salah cowoknya aja. Cowoknya itu yang pasti salah itu cowoknya itu. Bener, saya yakin pasti cowoknya salah. Cowoknya orang mana? Orang Bali. Oh, orang Bali. Kamu lebih dominan bule apa lokal sih? Apanya? Dominan gimana mas? Pacarnya, kalau mencari pacar. Lebih suka bule atau lebih tertarik Indonesia, lokal? Sebenarnya balik lagi ke pribadi sih. Pribadi? Oh gitu, tapi tertariknya kemana? Tertariknya lebih ke Indo sih kayaknya. Ke Indo, waduh. Guys, masih ada kesempatan untuk orang-orang Indo yang jomblo di rumah ya. Dia lebih suka orang Indo, minum dulu. Enak loh guys, ngobrol sama dia ini. Aduh, Red Bull. Luar biasa. Itu pasti baru dong kamu pacarannya? Baru maksudnya gimana? Baru putus. Guys, kayaknya baru putus loh guys, kayaknya beneran serius. Enggak, itu udah lama banget. Kapan? Pas 3 tahun lalu. Oh 3 tahun lalu. Terus sampai sekarang tuh menyendiri. Iya betul. Kenapa menyendiri? Karena lebih senang sendiri saja. Mungkin kamu dapat pasangan yang nggak satu frekuensi kali. Iya. Oh, pada saat itu. Pada saat itu. Tapi sekarang nyari yang satu frekuensi ya. Iya, yang cocok. Oh yang cocok. Kira-kira tipikal kamu kayak apa sih lelakinya? Biar yang di rumah tahu tuh. Tipikal, sebenarnya nggak punya tipikal sih. Oh nggak punya tipikal, tapi? Cuman kalau aku ngelihat relationship itu sebagai sesuatu yang harus add value ke kita juga gitu. Oh. Jadi pasangan kita tuh bisa add value, bisa kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, dia bisa nutupin kekurangannya dan dia juga nerima kekurangan kita. Iya, kita bisa belajar dari dia. Menurut aku relationship kayak gitu pandangan aku. Jadi bukan sekedar kayak temenin gue dong, gue kesepian gitu, enggak. Itu mah zaman dulu banget. Makanya. Oh, berarti dia cewek yang amat sangat milenial ya. Milenial dalam artian tuh dia pengen memiliki pasangan, kalau menurut aku ya, yang menerima kekurangan dan kelebihannya dia, mengcover. Semua orang gak sih pengen punya pasangan? Tapi enggak gitu. Maksudnya gimana? Ada yang cuman ya udah gue pacaran aja deh, ya udah. Banyak karena mereka kesepian, karena hanya merasa kesepian doang. Iya sih, emang karena kesepian. Kamu nggak kesepian saat ini? Enggak. Rame ya? Enggak juga sih. Keramaian. Kadang rame banget. Kadang rame banget, ya Allah rame banget. Oh gitu.
gitu. Dari mama kamu sendiri orangnya baik nggak? Baik dong, mama saya. Sama kayak anaknya ya? Nurun. Nurun. Mamanya cantik guys. Saya baru aja tadi saya lihat di Instagram, mama itu cantik banget. Sama kayak dia. Terima kasih. Adeknya lebih tinggi daripada dia. Kamu by the way suka main basket gak? Dulu pas SMA suka main basket. Suka main basket, sekarang? Sekarang udah jarang sih main futsal. Ya Allah futsal. Nyebrang. Ya Allah jangan dong. Mulus-mulus main futsal. Jatuh nanti bahaya lecet. Nah, jangan ya guys. Bener gak? Cantik kayak gini main futsal geradakan semua nanti. Asik loh. Asik sih Dahlia, cuman ya janganlah. Masa cewek cantik kamu main futsal? Idih, jangan. Cocoknya main apa? Balet. Oh, Balet. Susah banget. Balet kalau enggak kamu les biola. Les biola kayaknya cocok guys dia nih. Kamu enggak tertarik di dunia entertainment? Dulu emang tertarik sih. Dulu tertarik. Ya. Tapi sekarang udah enggak. Semakin kesini kayaknya nggak tahu deh. Kayak udah nggak tertarik dulu aja, udah biasa aja gitu ngeliatnya. Oh, udah biasa aja. Cuman dulu pas kuliah emang aku seneng banget acting, emang join klub teatro, emang suka aja gitu mengekspresikan diri depan banyak orang. Anjay, memerankan peran gitu. Kamera boleh dilihat kok biar orang tuh tahu cantik kamu seperti apa. Cantiknya natural guys, beneran. Oh jadi pernah kamu itu juga ya, pernah belajar acting juga ya? Oh jadi kalau dalam bercinta gak acting kan? Kenapa? Untuk dalam proses cinta gak acting kan? Bahaya guys, orang-orang yang pintar acting nih dia biasanya tuh acting bercinta biasanya itu. Pura-pura cinta padahal enggak. Oh gitu. Sering ya kayak gitu? Sering sih. Oh. Sering janganlah, gak pernah sih begitu. Saya tuh orangnya ya muka saya sih sangar, cuman hati saya baik. Hello Kitty? Hello Kitty, yang di rumah kan tahu saya siapa. Saya tuh orangnya baik, humble. Ya Allah jual diri. Oh gitu. Dahlia, apalagi gue bingung nih. Apa? Saking cantiknya dia nih guys. Aduh jadi malu dari tadi. Kamu tipikal cewek yang suka dandan gak sih? Suka. Suka banget? Menurut aku first impression tuh penting banget. Penting banget? Amat sangat penting? Menurut aku ya, karena sebenarnya first impression sama last impression sih. Oh gitu. Last impression tuh penting juga sih. Oh penting. Ya guys, jadi dia tuh suka dandan. Jadi kalau kalian punya low budget jangan deketin dia. Karena dia dandan. Iya gitu. Dong, cewek itu kan penuh ada segala alat makeup kan yang harus dibeli. Iya. Ya setidaknya cowoknya kalau dia punya rezeki kenapa gak beliin. Kan cewek bisa beli sendiri. Ya cewek malu lah. Kan kerja. Ya walaupun kerja kan ya malu lah, masa gak gitulah sebagai cowok ya kan. Sekarang tuh kan banyakan begitu, cowok tuh lebih mengedepankan namanya. Nah kamu memilih cowok tuh yang lebih mengedepankan materi ataupun hanya hati? Materi oke lah penting ya, tapi menurut kamu gimana? Materi memang penting ya, cuman hati sih, karena balik lagi kan kita jalin relationship itu kan buat kedepannya kan. Bener sih, buat kedepannya, saling support buat ya. Teman hidup kan. Teman hidup, benar. Tapi kamu masih muda lah, jangan nikah dulu. Makanya nikmatin kayak aja dulu. Ya udah gitu. Iya jalanin aja lah ya. Waduh, guys, dia ini, gue tuh ngelihat dia ini deg-degser. Sumpah gue deg-degser Dahlia. Dari senyumnya manis. Lambaian matanya itu kayak namanya tuh nama bunga Dahlia, nama adiknya Yasmin ya. Jasmine. Nah, nama bunga semua ya, gila guys. Memang luar biasa dia nih. Saya bingung mau nanya apa lagi ya. Kira-kira kamu kan cewek nih. Kamu pasti kan ngaca. Iya. Kamu pernah gak sih ngebanggain diri kamu sih? Ternyata aku ini cantik loh. Jangan bandingin orang lain, diri kamu sendiri yang kamu ngaca habis dandan. Oh ternyata aku tuh cantik. Pernah gak? Iya dong, itu kan percaya diri. Oh kamu tipikal orang percaya diri ya kan? Iya, pasti. Ada nih orang yang gak percaya diri, dia cantik tapi gendut sedikit, bawel langsung rewel gitu. Nah itu hubungan yang gak sehat sama diri sendiri sih. Oh gitu. Paham kan? Paham. Jadi kita gak boleh merendahkan diri sendiri. Oh jadi begitu. Bolehnya direndahin orang lain, gak ding. Kalau saya jujur prinsip saya, silakan orang itu merendahkan saya serendah-rendahnya. Silakan dia merendahkan saya serendah-rendah mungkin. Ketika saya naik di atas paling tinggi, dia akan lebih bawah daripada saya. Oke. Motivasi. Itu prinsip saya. Guys, kalian yang di rumah jangan mau
dibanggain orang banyak. Lebih baik kalian lebih di bawah, diinjak sampai habis, direndah-rendahkan. Tapi ketika kalian ada di atas, orang itu pasti akan jauh di bawah kalian. Prinsip. Ya, prinsip orang beda-beda. Pasti. Prinsip kamu seperti apa? Prinsip gimana ya? Soal apa nih? Apa aja. Bebas. Kehidupan. Prinsip aku banyak sih. Cuman mungkin salah satunya aku melihat hidup itu gak selalu hitam di atas putih. Betul. Jadi kayak kadang ketika misalnya ada tantangan atau ada masalah. Pasti. Itu kita gak bisa apa ya. Pasti ada jalan keluar ya gitu loh. Pasti. You just have to, you know. Iya. You just have to. Tahu. Have to go through it gitu loh. Kayak semua kayak misalnya hal lain sih yang aku pegang sampai sekarang itu aku belajar banyak kemarin soal letting go. Soal merelakan orang. Jadi kan banyak tuh orang yang kayak mereka tuh gak rela banget misalnya putus. Atau pasangannya kenapa lah. Tapi di hidup itu menjadi ini ya. Gak apa-apa. Tapi di hidup itu aku belajar kayak misalnya kamu hidup sampai 23 tahun nih. Emang ada orang-orang yang mereka itu di hidup kamu tuh cuman hanya untuk sebentar aja. Buat men-teach you a lesson aja gitu. Habis itu cabut gitu. Jadi kamu jangan begging mereka buat stay. Karena gak akan kemana-mana gitu loh. Cukup mereka ada di hidup kamu dalam fase kamu yang lagi kayak gitu. Sehingga kamu belajar. Baru kamu ketemu orang lagi kayak gitu. Makanya kita harus belajar tuh gak cuman intelektual. Tapi dari pengalaman, dari banyak orang gitu. Makanya kita harus respect semua jadi orang. Intinya prinsip kamu itu tidak ingin mengikat seseorang yang belum jadi suatu kepastian ya? Gak gitu sih disimpulkannya. Ya iyalah. Ya kan tadi kamu bilang begitu. Salah satunya mungkin ya. Salah satunya iya kan. Jadi udah ketebak guys. Jadi kalau dia punya pacar itu ya udah, gue coba untuk merelakan lu walaupun gue lagi sayang-sayangnya. Ya kalau dia nggak mau sama gue, bagus buat gue dong. Kayak gue tahu dia nggak mau sama gue, ngapain gue sama dia, ya kan? Oh iya benar juga sih guys. Gitu. Itu memang suatu prinsip wanita milenial zaman sekarang. Enggak juga sih. Kenapa milenial? Milenial lah. Kalau orang zaman dulu kan gue nggak mau pisah sama lu. Kalau pisah gue bunuh diri. Ya. Zaman udah berkembang. Nah itu dia kan zaman udah berkembang. Dari Dahlia sendiri sih apa ya istilahnya gimana ya? Gue nggak bisa ngomong lagi berkata-kata. Soalnya dia ini orangnya tuh santai, humble. Tapi cerita dia itu guys membawa suatu makna yang sulit diungkapkan. Beneran sulit banget diungkapkan. Dari hubungan dia asmara sampai hubungan kehidupannya dia. Kamu suka party nggak? Party aku suka. Suka party? Suka. Karena emang suka musik, suka ketemu orang, suka. Tiap minggu wajib ya? Gak wajib sih, kan lagi PPKM. Oh iya sih lagi PPKM, bener sih. Tapi sebelum PPKM wajib? Sebelum PPKM ya senang party. Senang party, tapi gak sampai pagi banget ya? Enggak. Oh, party kebanyakan sama teman sih kamu ya? Iya, temannya banyak. Temannya banyak. Ya kalau teman-teman yang di rumah pengen party sama dia jangan. Ayo party di Jaan kita. Oh iya boleh party di Jaan, boleh. Kalau party di Jaan boleh. Boleh dong. Boleh. Dahlia. Kamu kan seorang cewek. Yes. Menilai sosok laki-laki itu seperti apa sih? Kamu sendiri? Dari nilai-nilai yang dia punya sih. Values. Tapi paling aku lihat tuh dari dia memperlakukan orang lain sih. Men-treat? Iya. Kayak kan ada quote kayak kamu bisa nilai orang itu dari dia memperlakukan misalnya security atau worker yang lain gitu kan. Itu emang menurut aku tercerminkan aja gitu. Oh, guys, kayaknya poin saya masuk yang kemarin pertama kali ketemu. Maksudnya gimana? Gak paham. Poin saya masuk guys, itu pertanyaan jebakan. Dia nggak tahu kalau saya itu suka memberikan pertanyaan yang menjebak. Jadi begitu. Jadi pandangan pertama lah ya, sikap dan perilaku ya. Iya pasti. Ya benar sih, kadang wanita itu pengen diperlakukan sebagaimana mestinya wanita. Nggak harus disembarangin, jangan mentang-mentang cewek suka clubbing, kitanya nganggap dia tuh, maaf ngomong ya, nganggap dia tuh cewek
cewek malam. Nggak seperti itu, tapi Dahlia ini orangnya yang memprotek diri dia. Dan dia yang saya simpulkan cewek yang lebih suka dengan cowok yang kesan pertamanya itu baik. Bener gak? Ya bisa dibilang begitu. Ya bisa bilang begitu. Tapi kayaknya iya sih. Semua cewek ya. Ya semua orang dong. Semua orang ya. Iya dong. Terus Dahlia, itu kan yang poin kedua apa yang kamu melihat seorang lelaki dari awal ketemu, terus apalagi yang kamu menilai dari seorang laki-laki menurut pandangan kamu nih, selain yang tadi? Sikap kan tadi udah sikap. Menilai gimana ya? Good looking tuh perlu nggak? Menurut kamu sendiri, kamu pengen punya cowok yang good looking nih? Sebenarnya good looking balik lagi kan relatif ya. Tiap orang sebenarnya beda-beda. Betul. Cuman aku yang ya enak dipandang sih. Enak dipandang. Kayak gimana enak dipandang? Tapi kalau emang udah nyaman. Itu bakal hilang. Hilang ya. Nyaman. Itu nomor 1, nyaman. Tapi kemarin kamu pertama kerjaan nyaman gak sih? Nyaman banget. Makanya ini saya di sini kan. Nyaman ya? Nyaman. Ketemu saya pertama nyaman? Nyaman banget. Oh masuk poin kedua. Ternyata dia nyaman guys ketemu saya. Enggak takut. Cuman tadi dia di bawah ketemu ya biasalah. Lelaki buaya. Ada banyaknya di bawah. Banyak buayanya nggak bisa diternak. Oh begitu. Tapi kalau menurut kamu nih laki-laki tuh kamu pengen nggak sih punya pasangan tuh yang smart, yang berpikirannya luas? Pengen, pasti. Pasti pengen ya. Karena lelaki yang smart, yang intelektual, ya mereka yang berwawasan luas, pastinya mereka ya lebih open minded. Mereka tuh misalnya ketika kita lagi ada masalah atau melewati fase hidup kan mereka bisa melihat dari misalnya dari banyak sisi dibanding yang let's say apa ya, arogan mungkin. Yang nggak mau, yang melihat cuma punya dari sudut pandang dia doang gitu. Oh, jadi istilahnya bisa diajak sharing ya? Bisa diajak sharing, kalau ada masalah tuh duduk dan bicara, bukan main tangan, bukan berkata kasar ya. Betul. Ya jadi itu guys tercermin dari orangnya. Dahlia ini orangnya lemah lembut, jadi pengen punya cowok tuh yang bukannya lemah lembut, nanti lemah lembut gemulai dong, cucok dong jadinya. Bukan seperti itu, dalam artian mungkin dia mencari pasangan yang bisa diajak sharing, bisa memprotek dia, memprotek dalam artian menjaga hatinya, menjaga perasaannya, dan apalagi ya. Kan semua cewek kayak gitu gak sih? Ada yang enggak. Ada yang enggak ya? Saya ini kerja di Jaan, aku ini kerja di Jaan, gue ini kerja di Jaan, ngelihat banyak cewek, banyak cowok yang, ya di sini loh, gue di Jaan nih. Oke. Gitu doang. Oke. Banyak banget, jarang yang memang benar-benar istilahnya pacaran beneran, cuman hanya pacaran ya tuh. Ya itu tadi yang aku bilang kesepian, harus ada orang. Harus gitu. ada orang ya, benar juga. Menurut aku kalau yang tipe pacaran kayak gitu tuh mereka belum nyaman sama diri sendiri. Okay. Makanya self love penting. Wow, penting. Ketika misalnya nih, maaf ya dipotong. Gak apa-apa. Ketika misalnya kita udah nyaman banget sama diri sendiri, udah self confident banget, ketika kita menjalin sebuah hubungan itu, kita tuh bisa ngasih perhatian, ngasih kasih sayang yang sepenuhnya ke pasangan. Karena kita gak mencari validasi dari dia gitu. Betul. Gitu. Iya sih, benar juga, benar-benar. Satu catatan lagi guys, itu adalah kata-kata dari Dahlia. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Tapi menurut kamu pacaran itu penting gak sih dalam hidup? Untuk apa namanya? Maksudnya untuk kayak pacaran untuk nikah atau? Ya apa aja. Semua orang akan punya masanya buat pacaran sih. Ya. Balik lagi beda-beda juga, teman aku ada yang baru pacaran 3 bulan udah tunangan. Mungkin balik lagi ke nyaman. Tapi kalau kita bicara nyaman, orang nikah, pacaran nikah. Selama pacaran mereka nyaman. Tapi setelah mereka menikah, timbul yang tidak nyaman. Betul. Kamu takut gak akan itu? Sedikit sih, mungkin orang bisa berubah ya.
Iya sih. Terkadang pacaran itu tidak mengungkapkan karakternya sendiri, aslinya. Setelah nikah baru keluar karakternya. Benar, tapi biasanya pas masa-masa PDKT itu yang orang-orang berusaha menunjukkan versi terbaik mereka gitu. Pas udah nyaman baru jelek-jeleknya keluar gitu. Misalnya temperamen mungkin atau iya kan. Karena pas di awal pasti kita pengen nunjukin kalau kayak versi terbaik kita gitu gak sih. Kalau mantan kamu dulu? Kenapa? Itu gimana sifatnya? Mantan aku dulu baik-baik aja sampai sekarang. Baik-baik. Cuman masih berhubungan? Teman aja. Oh teman aja, tapi nggak lost contact banget ya? Enggak. Oh, sering curhat masih ya? Sering cerita-cerita masih. Oh sering cerita-cerita, tapi PDKT nggak ya? Jangan dong. Bahaya kalau di PDKT kan. Susah saya mikirin. Oh gitu. Dahlia. Apalagi nih? Kapan kamu punya pacar? Nggak tahu, belum mikir sejauh itu sih. Masih fokus kerja kali ya? Iya, salah satunya. Salah satunya kerja di Red Bull. Dia akan bertahan kerja di Red Bull guys. Kalian kalau minum Red Bull pasti itu Dahlia. Kamu di Red Bull bagian apa sih? Bagian marketing and sales. Oh marketing and sales, oh gitu. Kalau kalian ketemu orang Red Bull. Gak cuma saya orang Red Bull. Itu bukan tentu Dahlia. Iya. Itu bukan tentu Dahlia, pasti Dahlia yang lain itu. Bisa jadi kalian ketemu Renti. Nanti dari distributor kita. Oh Renti distributor, pelan banget dia ngomong. Kok kayak takut ya. Bisa Renti. Tapi gak apa-apa. Apalagi ya, gue bingung. Ayo apalagi nih. Aku boleh nanya gak? Boleh silakan nanya hostnya boleh dong. Udah pernah ditanyain belum sama narasumber? Belum pernah sumpah belum pernah. Ya belum pernah ya guys saya ditanya sama narasumber. Kebanyakan saya yang ngejudge narasumbernya. Sampai narasumbernya bingung jawab. Hari ini saya kalah, saya yang akan ditanya. Silakan mau nanya saya mah apa-apa. Bebas nanya apa aja. Nanya apa ya, kan tadi Anda nanya saya nih. Yes. Kriteria. Bukan kriteria. Menilai. Gambaran lah. Iya, menilai cowok pertama kali itu dari apa? Ini saya balikan pertanyaannya. Waduh. Menilai perempuan itu dari mana? Saya menilai perempuan itu jujur ya, kalau aku nilai perempuan itu bukan dari pandangan pertama, bukan dari cara ngomong pertama, tapi dari nyamannya kita ngobrol. Oke. Kalau pandangan itu kita mandang siapa aja bebas. Pasti akan memandang si A nyaman, si B pasti nyaman. Itu kan nggak bisa dipungkirin juga. Tapi kalau ketika kita sudah ngobrol sama pasangan ataupun baru kenal ngobrol, udah asik, itu menurut aku oke sih. Berarti yang penting nyambung ya? Nyambung. Kayak telepon? Nyambung, itu harus, ya kalau kita nggak nyambung kan susah juga. Baik. Kita harus menyelamin teman ngobrol kita itu sampai benar-benar tahu dari detailnya dia tahu oh dianya seperti ini. Berulang-berulang nanti kan lama-lama kan nyaman. Benar. Dari ngobrol kan nyaman. Benar. Apalagi kalau udah deket, enak, saling sharing ya. Kalau aku sih gitu aja. Nggak terlalu yang nggak. Memang sih cantik itu biasa ya. Kalau menurut aku semua orang tuh cantik. Wanita di dunia manapun itu cantik. Bohong kalau orang bilang tuh lu jelek begini-begini enggak. Semua wanita tuh cantik. Ya mau dia di negara mana semua tuh wanita cantik. Tapi ada tapinya. Hatinya, inner beauty. Anjay, inner beauty. Iya benar-benar. Banyak orang cantik tapi inner beauty nggak punya. Iya, benar. Dia cuma mengandalkan kecantikan. Kalau kamu sih saya lihat enggak. Kalau kamu tuh smart loh. Oh, ya, smart makasih. people loh. Makasih. Smart people, orangnya baik. Ya silakan tanya apa lagi, nggak apa-apa. Saya hari ini ditanya. Hei, saya hari ini ditanya, guys. Ayo guys, mau nanya apa lagi nih? Silakan, tanya lagi nggak apa-apa. Saya siap jawab kok. Umurnya berapa nih sekarang? Saya itu masih muda. Berapa? Coba tebak, umur saya berapa? Kisaran muka saya aja deh, pasti bisa ditebak. 28. Wow. 28? Iya. Salah. Berapa? Muda saya ini. Lebih muda? 25. Oh ya? Enggak lah. Enggak, saya bukan 25. Kayaknya Sweet 17 kemarin. Enggak. Coba deh kamu tebak. 30. Yes. Oh ya, pas 30. Enggak, lebih. Oh. Lebih aku. Pantesan kayak pembawaannya tuh agak berwibawa, agak berwibawa ya. Enggak, aku tuh umurnya lebih dari 30. Lebih, enggak lebih banget sih. Lumayan lah. Ya yang penting udah kepala 3. Oke. Kepala 3 itu kan semakin istilah. Matang. Bukan matang, semakin jadi jagung.
Bukannya cowok tuh ya kalau di umur 30-an tuh masa-masa katanya golden age-nya mereka. Enggak lah, kalau aku tuh prinsip tuh kalau udah umur 30 prinsipnya tuh jadi jagung. Gimana maksudnya? Jagung tuh kan semakin bersih semakin. Oh. Baik, ibaratnya jagung. Ibaratnya jagung. Enggak lah, saya itu padi. Oh, padi. Kalau aku tuh padi. Prinsipnya kalau udah 30, 25 aku jadi jagung. Jagung tuh kan semakin berisi semakin dia ketinggi. Semakin dia sombong. Tapi kalau sudah ditebas, jatuh. Baik. Satu. Kedua, prinsip aku di 30 tahun. Dulu 30 tahun, aku punya prinsip tuh ilmu padi. Tadi kan ngambil ini kan katanya, pertanian ya? Ya, ilmu padi aku itu ialah semakin berisi manusia akan semakin merunduk. Itu sudah kita di tahap, udahlah gue udah 30 tahun, saatnya tuh gue humble. Iya, semakin humble. Semakin humble, gue semakin menyadari bahwa keadaan tuh seperti ini, berteman tuh harus seperti ini. Nah itu di 30 di situ ilmu padi. Padi itu kan semakin dia berisi tuh nggak semakin dia semakin turun. Pasti akan semakin merunduk. Dan padi itu bermanfaat buat orang banyak. Benar. Padi itu dari berasnya, dari sekamnya itu kulit padinya itu kan bisa jadi tempat media tanaman. Iya benar. Seperti itu prinsip hidup saya. Benar. Wow, tepuk tangan guys. Guys, itu obrolan yang luar biasa lah guys. Kayaknya next gue bisa jadi host nih. Iya, silakan nggak apa-apa, ambil alih aja untuk malam ini, bebas kok. Terus apa lagi nih? Udah berapa lama kerja di Jaan? Aku di Jaan kebetulan baru dari 2019. 2019 aku direkrut sama bos Kelvin. Aku dulu tuh supplier juga. Oh ya? Iya, supplier barang-barang mewah. Oh. Barang-barang mewah. Mewah sih itu emang, bukan yang gak mewah. Ya itu aku kerja dulu 4 tahun. Oke. 4 tahun di perusahaan lama, akhirnya aku direkrut di sini. Ya jadilah kerja di Jaan, ketemu kamu dah. Iya makanya, kalau nggak kita nggak ketemu. Iya makanya untungnya ya. Tapi ketemunya tuh baru saat kemarin aja. Aku tuh nggak tahu kalau kamu tuh sering ke Jaan, nggak paham. Karena aku tuh kan orangnya nggak suka keliling, nggak suka mingle, nggak suka wawawi itu nggak suka. Paling di bar minum dah. Balik lagi posisi awal. Posisi aku tuh kalau nggak jauh di depan, kalau nggak depan kasir. Posisi awal. Gitu posisi awal. Ya begitu aja sih kehidupan saya mah. Nanya aja nggak apa-apa saya jawab. BTW ini kenapa ada bendera ya? Nah ini ada bendera itu. Independence Day, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Selamat ulang tahun Republik Indonesia. Yeay. Semoga jaya dan abadi selalu tetap menjadi Indonesia yang pertiwi. Amin. Dan tidak diinjak-injak oleh bangsa lain. I love you Indonesia. Barang siapa yang menginjak-injak Indonesia berhadapan sama gua. Takut gue. Saya cinta Indonesia. Oh dia blasteran guys. Enggak kan, saya cinta Indonesia. Oh cinta Indonesia. Tapi kalau kamu lebih disuruh milih nih, milih hidup di Indonesia atau di Italia? Kalau disuruh milih nih sama orang tua, kamu milih Italia apa Indonesia? Kayaknya Indonesia sih. Kenapa? Kalau di luar negeri mungkin untuk jalan-jalan aja. Oke. Udah nyaman di sini soalnya. Tapi kalau orang tua memaksa? Ya ikutin orang tua. Oh, berarti gampang Tetap dipaksa. mama papa. Gampang dipaksa mama papa. Mama papa doang. Oh, mama papa doang. Ya. Oh gitu, iya. Tapi Indonesia ini menurut kamu gimana sih? Indonesia very full of culture. Full of interesting tapi kamu udah people. WNA kan? WNI ya? Udah WNI. WNI ya? Tahun lalu milih WNI. Oh tahun lalu milih WNI, tapi sebelumnya memang WNA. Waktu kuliah WNA? Sebelumnya megang 2 paspor sih. Udah paspor Indonesia sama? Indonesia sama Italia. Cuman ketika kita umur 21 kita harus milih. Harus memilih? Milih WNI. Bukannya Italia itu membebaskan... Iya tapi Indonesia tidak. Jadi kita harus melepaskan. Oh iya benar ya. Gitu. Tapi kamu nyesel gak ngelepasin kewarganegaraan kamu Italia? Gak juga sih. Karena kalau kebutuhan jalan-jalan apa gimana ya pakai visa. Iya sih harus pakai gitu. visa. Oh, jadi dia itu lebih memilih Indonesia guys ketimbang Italia. Tapi Italia juga bagus. Negara dengan culture yang luar biasa. Walaupun saya gak pernah ke sana, cuman bermimpi aja. Cuman pernah makan pizza kan? Bosen. Bosen. Mama aku masak enak banget loh. Masa? Kapan-kapan sana ya? Boleh. Ajak teman-teman. Jangan sendirian, bahaya kalau sendirian. Nanti ada yang ya saya sih bukannya gimana-gimana. Dahlia kan milik bersama orang. Milik bersama. Takutnya ada lagi PDKT tiba-tiba saya nongol ke rumahnya. Wah bahaya. Enggak lah. Gak pernah kok. Gak pernah ya? Belum pernah ada yang ngapelin? Belum pernah ada yang ke rumah. Oh belum pernah ada yang ke rumah. Kalau seandainya saya ke rumah? Kenalan aja sama mama. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Guys, saya diajak dia ke rumahnya guys. Boleh? Boleh dong. Mama gak marah?
enggak. Enggak, kalau nanti seandainya tanya, Dahlia ini siapa? Teman aku. Oh teman? Jangan ah. Teman. Iya teman sih emang teman. Lebih baik itu berteman daripada berhubungan. Teman itu jangka panjang luar biasa. Betul. Kalau berhubungan itu jangka pendek. Betul. Ibarat lu ngekos kalau nggak bisa bayar kos, lempar lu keluar. Ya. Tapi kamu pacaran kemarin berapa lama? Setahun? 2 bulan. Ah? Sebelumnya? Sebelumnya ya sendiri aja. Baru first time pacaran 2 bulan. Kamu pacaran apa bercanda? Jadi ngakak dulu. Nggak, kamu pacaran apa bercanda? Kayaknya sih pacaran. Yang mutusin kamu apa dia? Kamu mutusin? Karena aku gak pengen LDR. Oh dia LDR. Ya Dia di LDR mana? gak jauh sih di Bali. Maksudnya dia di Bali, dia di mana? Maksudnya gimana? Dia kan di Bali. Uh-uh. Kok LDR? Akunya udah pindah ke Jakarta Pak. Kuliah. Oh kamunya kuliah pada Iya, saat itu. Oh jadi lama banget ceritanya ya. Jadi tarik ulurnya tuh sebelum kamu SMA berarti dong? Ya suka-suka dikit lah pas SMA. Oh SMA. Jadi gak pernah pacaran selama itu? Belum. Sampai sekarang? Berapa lama lu jomblo? Wih udah lama banget Pak. Kuliah berapa tahun? 3,5. 3,5 tahun. Oh ini udah 4 tahun lah jomblo. Itu hati gak pilu? Ya kadang sepi sih. Kadang sepi. Dengerin musik biar gak sepi. Makanya tiap weekend party. Oh iya itu. Enggak. Dia tuh orangnya gak suka party. Tapi kalau diajak ayo. Ayo. Oh. Kamu peminum sosial apa penikmat minuman? Enggak. Aku sebenarnya tergantung mood sih. Oh tergantung. Peminum sosial kalau emang ramai banget ada acara gitu. Kalau penikmat tuh ya lebih ke koktail sih. Cuman aku bukan yang kayak minum sendirian gitu. Gak pernah? Gak pernah. Kenapa? Gak mau coba? Gak mau buat apa. Tapi jangan deh kalau kamu sendirian bahaya. Kenapa? Takut hilang. Bukan takut hilang. Ya saya sih gak jelekin laki-laki. Saya juga sendiri laki-laki. Laki-laki itu rambutnya semua hitam. Tapi pikirannya beda-beda. Oh iya. Terkadang dia melihatnya sosok tuh yang jeleknya. Jeleknya dalam artian wah nih cewek sendirian nih kelabing nih bisa kali. Pasti kan seperti itu. Pernah gak kamu ngalamin kayak gitu? Ngalamin gimana ya? Digoda gitu. Ya pernah. Cuma kan balik lagi ke kita mau apa enggak. Ya saya tidak mau. Kamu gak mau ya? Enggak. Kamu sulit digoda gak sih? Sulit. Sulitnya sesulit apa? Sulit. Gak suka aja digoda apalagi yang. Sama kayak yang tadi? Apalagi kalau digombal-gombalin gitu. Untungnya gue gak pernah gombal guys. Kalau saya gombal bisa gak mau dia podcast malam ini. Ya tapi memang kayaknya tipikal Dahlianya gak suka yang banyak basa-basi ya. Kan gombal itu kan basa-basi. Kenapa? Kalau cowok gak gombal itu kan basa-basi busuk. Iya. Tapi kalau adat orang Betawi kalau gak gombal itu gak seru. Harus gak gombal. Emang gitu ya di Betawi? Kalau Betawi, saya sih keturunan Betawi. Oh. Turunan Arab Betawi. Oh. Saya tuh orang Arab, besar di Jakarta. Bukan besar di Jakarta, lahir di Jakarta. Arab, jadi dari keturunan semua tuh ada Arabnya. Kamu Itali, aku Arab. Kita ambil tengah-tengah Lebanon. Nggak di tengah juga sih. Jauh ya, Lebanon. Iya, kalau aku Apa? nggak pernah sih ke Arab Saudi. Aku juga nggak pernah. Nggak pernah pulang. Oh, kamu agamanya apa? Aku sih. Ya pokoknya adalah ya. Iya. Kalau ngomong agama tuh sebenarnya riskan sih guys. Sebenarnya jangan sih nanyain agama. Jangan nanyain agama ke orangnya. Karena agama itu intinya satu Tuhan. Tuhan. Kita larinya nanti entah surga atau neraka urusan masing-masing. Ya guys, gue tuh sampai bingung mau nanya dia ini apa lagi. Sebenarnya kemarin tuh banyak yang akan gue pertanyakan guys. Coba pikir lagi. Tapi bingung setelah ngeliat dia. Ya udah jangan lihat gue deh. Gak bisa namanya ngelihat bidadari tak bersayap tuh harus benar-benar fokus. Rezeki itu kapan lagi adanya? Belum tentu besok aku panggil lagi kamu podcast belum tentu mau. Karena ini udah jam berapa lagi nih ya Allah. Maaf ya kelamaan banyak problem. Banyak masalah teknis. Masalah teknis biasanya sih yang banyak masalah teknis ini videonya akan booming. Oh, oke. Kamu mau jadi selebgram gak? Melihat kondisi sekarang itu aku melihat selebgram itu mereka bisa menghasilkan banyak ya. Kadang tuh ada pengen jadi selebgram gitu, bikin konten. Cuman nggak konsisten aja aku. Oh gitu. Ih selebgram juga awalnya sih
nggak pure selebgram itu punya followers yang benar-benar real followers. Paling dia beli. Oh gitu. Iyalah. Tahu banget. Tahu lah. Orang teman aku tuh banyak kok. Selebgram yang kenal 2 tahun lalu followersnya cuma 2.000. Oke, sekarang udah 90.000. Sekarang udah 100, ada yang 118.000. Ya, namanya temen gue tanya, emang followers lo segitu? Ya enggak lah, gue kan beli. Oke. Ada beli, itu semua beli. Kalau kamu mau jadi selebgram ya harus berkorban duit lah. Tapi pernah nggak ada yang nawarin buat endorse gitu? Ini endorse dong barang aku. Ya ada. Ada. Kamu ambil nggak? Aku ambil karena emang misalnya kan sekarang banyak brand skincare yang target mereka itu ya nyarinya micro influencers. Yang di bawah misalnya followersnya di bawah 10.000 gitu. Mereka misalnya bayar sekian buat kita posting di Instagram kita sesuai dengan bahasa kita. Jadi kesannya tuh nggak di endorse gitu. Itu kan emang taktik marketing. Natural aja gitu ya, istilahnya udah memang punya kamu pakai hari-hari gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya guys, siapa tahu nih dukung. Jangan lupa follow Instagramnya Dahlia Bernardini. Nah, nanti kita tag di bawahnya tuh pasti ada Instagramnya dia. Jangan kalian tanya aneh-aneh. Kalau kalian tanya masalah kerjaan, mungkin bisa langsung ke dia. Untuk cewek-cewek yang mempunyai butik ataupun kosmetik, bisa langsung ke Dahlia. Bantu dia untuk jadi selebgram yang real. Itu selebgram bayarannya berapa sih? Kalau kamu pernah ditawarin tuh endorse barang? Tergantung. 300 ya sebut aja 300 pernah. 300 pernah. Atau nggak dapat produknya mereka aja gitu. Free. Iya. Oh gitu. Enak ya. Coba kalau endorse-nya mobil mewah, dapat mobil ya. Gila. Saya bukan artis. Halo para bos-bos yang mau di endorse sama dia luar biasa. Tapi memang foto-foto di Instagram dia tuh menarik. Banyak travelingnya. Dan dia kayaknya kayak foto ikonik gitu modelnya. Dia memang pinter nyari foto. Itu kamu foto sendiri apa fotoin orang sih? Difotoin orang. Difotoin orang. Beruntungnya teman-teman pada bisa foto. Oh gitu. Ya kamu kan PR gak bisa foto. Misalnya cuma speak up. Aku maskom bukan PR. Oh maskom, iya maskom. Media. Media, dia lari ke media. Dahlia. Kamu asik gak sih ngobrol? Maksudnya gimana nih? Ini sepanjang ngobrol. Kenapa? Asik gak? Asik dong. Asik ya? Karena hobi ya? Karena emang ya anaknya suka ngomong. Enggak emang mudah bersosialisasi. Oh. Emang mungkin dulu ngambil komunikasi juga mungkin gitu. Humble guys, benar-benar humble. Kalau kalian ada nanti nonton di videonya ini, pasti kalian tuh bertanya-tanya aslinya cantik gak sih? Cantik. Gue gak bohong, cantik banget aslinya. Gue gak bohong, cantik. Senyumnya manis. Kulitnya sawo matang, ya namanya kulit orang Itali ya begitu, cakep. Dia blasteran. Makasih. Surabaya, Itali. Pernah ke Surabaya? Aku dulu kan kerja di Sidoarjo. Oh. Kerja di salah satu perusahaan yang berkembang di bidang retail. Sekarang sudah tutup total semua seluruh Indonesia. Oke. Aku kerja di sana selama 1 tahun. Ya pernah di Surabaya. Makanya aku iso bahasa Jawa, Mbak. Oh, iso bahasa Jawa. Loh, yo iso to, yo bahasa Jawa yo iso, bahasa Madura yo kenek. Bahasa Bali yo wis iso apa? Bisa kabeh wis. Bahasa apa maneh? Bahasa Itali? Bahasa Itali gak iso. Isone bahasa Jawa. Harus dilakoni lho, iku bahasa Jawa, kamu tuh orang Jawa lho. Iya. Tapi mamamu iso bahasa Jawa? Iso, lancar dia. Kamu gak mau belajar gitu loh? Ya kalau dia ngomong di telepon sama keluarga ya denger dikit gampang lah belajar bahasa Jawa. Oh mungkin circle-nya kamu jarang ada yang berbahasa Jawa. Iya. Oh kamu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi kamu harus belajar loh. Bahasa Jawa itu lebih gampang ketimbang bahasa Bali. Iya. Kenapa kamu gak belajar? Mau ngomong sama siapa pakai bahasa Jawa? Mama kamu lah. Pakai bahasa Indonesia. Gak mau pakai bahasa Jawa? Gak usah. Adik kamu gak bisa juga? Gak bisa. Tapi pernah pulang ke Surabaya? Pernah. Terakhir kapan ya? Udah 4 tahun kayaknya. Apa itu kamu gak kagok pulang Surabaya orang ngomong bahasa Jawa plongo? Enggak, nangkep kok. Oh, cuman tahu bisa artinya. Tahu. Spellingnya kamu gak bisa? Gak bisa. Lu belajar mbak. Ngayu wae kok gak iso bahasa Jawa. Iya apa sih? Ajarin. Loh yo iki wis bahasa Jawa lho. Masa gak iso? Medok banget. Loh, wong Surabaya kok gak iso. Lah.
Kengken Mbak Nia, jadi sidang bahasa Jawa, cegedit tuh bahasa Jawa. Belajar dong. Buat apa? Mending belajar bahasa Itali. Oh, kamu bahasa Itali bisa? Dikit. Kalau bahasa Itali aku apa? Io. Io? Io. Io. Kalau nggak salah ya, Io. Ya Allah. Oh. Ya. Aku tahu cuman kayak karena dari dulu ngomong bahasa Inggris sama papa. Oh, ngomongnya bahasa Inggris gak pakai bahasa Itali? Enggak. Tapi gak pernah papa dengar papa kamu pakai bahasa Itali, ngomong gak pernah? Sering kalau dia telepon temennya, kalau ketemu teman. Cuman ya aku angkapnya dikit banget gitu. Oh iya sih. Dia lebih dominan hidup di Indonesia guys. Jadi makanya dia, ya kalau Inggris sih udah biasa lah ya. Udah. Zaman aku sekolah dulu tuh bahasa Indonesia tuh jadi bahasa yang terakhir loh dipelajari di sekolah. Tahu nggak? Bahasa Indonesia. Kita dulu tuh aku zaman SMA tuh nggak entah tahun berapa lupa. Pertama itu harus belajar bahasa Jepang. Karena kata guru aku dulu tuh kita tuh dijajah Jepang tuh berapa puluh tahun. Jadi kita harus belajar bahasa Jepang. Dulu pokoknya pertama bahasa Jepang aku dulu belajar. Bahasa Jepang sama Rusia. Wow. SMA dulu aku tuh udah belajar bahasa Rusia loh. Wow. Baru bahasa Arab, baru bahasa Indonesia. Beneran. Beneran. Wow. Jadi yang aku inget tuh dalam otak terkadang tuh cuma bahasa Jepang doang. Itu pun kadang-kadang inget. Kalau Rusia udah mental banget. Karena spelling Russian itu kan agak susah. Susah banget. Makanya setiap pelajaran Rusia aku pulang. Keren banget. Dulu aku pas SMA wajib belajar bahasa Bali. Aku bisa nulis aksara Bali, tapi gak bisa bahasa Bali. Sekolahnya di Bali. Iya, terus Mandarin. Jepang, Inggris. Oh iya bener. Tapi gak ada yang masuk sih, karena gak seneng belajarnya. Susah. Huruf hiragana kayak Jepang itu kan susah banget. Apalagi dia setiap kata, balok kata itu kan maknanya panjang. Bahasa Rusia tuh kadang kita harus baca kayak simbol-simbol itu kan susah. Makanya dulu tuh nggak lulus. Nggak lulus bahasa itu. Akhirnya ya udah lupa semuanya. Cuman kalau di Jepang tuh ya ada orang Jepang ngajak ngobrol dikit-dikit paham lah. Watashiwa. Dahlia des. Watashiwa. Hajimemashite. Konbanwa desu ka? Jangan iko-iko ya. Sekarang tuh lagi ramenya iko-iko loh. Orang tuh kadang nggak tahu loh nyebut iko-iko tuh apa. Aku juga nggak tahu. Rame di Instagram iko. Nanti lo ketemu orang Jepang ya bingung ngomong iko-iko. Apaan lo ngomong iko? Nggak tahu maknanya. Jadi sekolah dulu tuh, sekolahku dulu tuh SMA tuh gondrong. Oke. Sekarang tuh masih, sekolah itu gondrong. Maksudnya dibolehin gondrong? Bolehin gondrong. Oh. Karena prinsip sekolahan aku dulu tuh kita tuh bukan masalah rambut, bukan masalah style, otak. BTW dulu emang sekolah di mana? Aku sekolah SMA. Wah banyak pindah. Oh kenapa tuh? Badung. Nakal saya. Nakal guys, saya ini udah 4 kali saya pindah sekolah SMA. Parah banget. Bandel saya. Parah banget. Tapi emang dulu tuh tempat sekolahku yang terakhir rambut boleh gondrong. Karena kata kepala sekolah gondrong gak masalah, yang penting otak kalian. Karena berarti waktu itu Anda pintar? Alhamdulillah sih, enggak. Bagus. Oh plot twist. Tapi enggak, pintar itu bukan suatu pembawaan. Tapi suatu anugerah. Yang kita jadiin suatu pembawaan itu kan adalah kan cara bicara, cara menghargai orang tutur banyak. Tutur kata dan bahasa. Dari situ kita kan orang sudah bisa menilai, oh bahasa dia nih seperti ini. Orang pasti pinter nih. Benar. Walaupun ya merosot juga. Benar. Kamu suka baca? Suka. Sama, aku juga. Kamu suka baca novel apa? Kalau aku gak suka baca fiksi sih. Oh fiksi? Enggak. Fiksi itu kan novel kan ya? Oh ya? iya benar. Gak suka fiksi. Terus sukanya apa? Lebih ke kayak buku-buku apa ya? Mengenai self development. Terus kayak mungkin puisi kadang. Puisi? Oke. Tapi lebih banyak self development books sih. Kalau aku sih lebih suka baca hati kamu. Oh. Emang kebaca ya? Ngegombal gue. Enggak bisa. Saya itu gak bisa ngebaca. Cuman saya itu bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Oh. Anda merasa seperti apa ya saya bisa merasakan. Serem dong. Ya segitulah hidup saya.
Dahlia, kalau saya undang lagi mau nggak podcast? Boleh dong. Tapi kita ngomongin apa? Ngomongin apa ya? Nanti aku yang tanya-tanya deh. Boleh, kalau dia mau nanya-nanya nggak apa-apa. Kita tukar tempat duduk aja. Oke, sip. Tapi jangan yang aneh-aneh pertanyaannya. Enggak kok. Aku tuh kadang kalau ditanya orang tuh nggak bisa jawab sekian detik tuh bingung. Tapi ya aku tuh orangnya pemikir. Jadi orang nanya apa aku seret. Overthinking? Langsung enggak. Oh, pemikir aja. Pemikir aja. Aku tuh suka memikirkan hal-hal yang ya apa gitu. Pokoknya kayaknya asik buat dipikirin. Jadi aku tuh kadang mecahin sendiri masalah itu. Kayak gitu. Tapi emang ketika kita misalnya ditanya sama orang nih, terus kita menjawab, baru dari situ tuh kita belajar. Iya. Paham kan? Paham. Jadi kayak kita emang harus ngomong aja, baru kayak oh iya ya, ternyata sebenarnya gue udah tahu sih kayak gitu. Iya, cuman udah di otak cuman gak berani ngeluarin kata-kata itu. Nah kalau aku tuh berprinsip sebanyak-banyaknya orang buat aturan, aku akan cari celah aturan itu akan bisa aku patahkan. Biar apa? Jadi aku tahu titik lemahnya. Oke. Jadi orang gak akan bisa menjatuhkan. Oke, berarti Anda self defense kuat ya? Iya dong. Kenapa tuh? Pernah ada masalah atau? Enggak juga, memang dari awalnya itu seperti itu. Dari aku kecil juga udah seperti itu. Jadi misalnya ada papaku nih ngasih aturan. Aku cari aturan itu yang bisa lemah itu di mana lemahnya aturan itu. Dari lemah itu aku nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Oh ini udah lemah nih, udah aja. Kalau seandainya kelemahan itu bisa aku balikin, aku kan lakuin. Oke. Jadi enak buat dikerjain, jadi nggak beban. Pantesan Badung pas SMA. Nah itu dia yang membuat saya tuh nakal. Tapi nakal aku tuh nakal yang wajar. Iya, masih batas wajar. Kenakalan remaja lah, nggak wajar lah. Aku dulu tuh sekolah bawa golok. Waduh. Gimana wajar sekolah bawa golok? Lo yang sering bikin tawuran ya? Pala pecong. Ih beneran dulu aku SMA tuh terakhir tawuran sama ya SMA yang itulah. Bawa golok. Oke. Kejam kan dulu tapi sekarang tuh udah enggak. Itu di umur-umur masa-masa yang masih abu-abu lah. Masa yang mencari jati diri. Jati diri kamu udah dapat belum? Masih mencari dong. Masih mencari. Gimana kalau nyarinya barengan? Gue. Asik guys. Guys, Dahlia mungkin akan aku panggil lagi podcast yang kedua. Boleh. Kayaknya lebih seru kita ngobrol. Jangan lupa guys, follow Instagramnya Dahlia. Dahlia apa? Dahlia.Bernardini. Bernardini. Nah ini ada pokoknya. Udah. Nih Instagramnya dia. Jangan lupa kalian follow Instagramnya dia. Sama subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali. Ada podcast with Jaan bersama Dahlia. Dahlia, ini podcast yang lumayan banyak banget episode. Oh ya, udah ke 100 berapa ya? Enggak sampai 100. Tapi kamu tuh wanita yang tercantik pernah ada di podcast saya loh. Amin. Beneran loh. Yang selama ini ya Anda tahu lah siapa-siapa orangnya kan. Udah saya sebut tadi kan. Saya tuh speechless loh. Kenapa? Kamu mau datang podcast, ada trouble segala macam kamu mau nungguin. Makasih loh, aku utang budi loh sama kamu loh. Ya, aku berdoa yang terbaik buat kamu. Semoga karirnya nanjak terus. Asmaranya ya bertemu dengan laki yang baik ya kan. Ya yang memprotek kamu, yang menjaga kamu ya. Guys, kita doain sama-sama buat Dahlia yang terbaik ke depannya. Semoga dia ya pokoknya yang terbaik lah ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Jaan Bali. Podcast with Jaan itu ada saya sama Dahlia lagi podcast. Jangan lupa follow Instagramnya Dahlia apa tadi? Gue nggak bisa nyebut. Nah pokoknya itu nih kita tag Instagramnya dia. Kalian follow sebanyak-banyaknya. Dia akan jadi bintang tamu selanjutnya yang membawakan giveaway. Giveaway itu apa? Kalian follow Instagramnya dia, komen sebanyak-banyaknya, tanya apa aja tentang dia ya. Terima kasih, selamat malam guys. Thank you bersama saya Al.